Om Swastiastu, izinkan saya, Iputu Eva Hendrawan, untuk menyampaikan materi terkait menganalisis filsafat pragmatik atau pragmatis dan implikasinya terhadap pendidikan. Adapun hal-hal yang akan saya bahas di sini itu adalah yang pertama pengantar filsafat pragmatik dalam pendidikan, pragmatisme dan identitas guru di era digital, implikasi filsafat pragmatik terhadap praktik pedagogis, dan kesimpulan dan perspektif masa depan. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengantar filsafat pragmatik dalam pendidikan. Ketika kita bicara tentang definisi pragmatisme, itu yang pertama kita akan bahas tentang asal-usul kata. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragma yang berarti perbuatan dan isme yang berarti ajaran atau paham. Sehingga pragmatisme itu adalah mengutamakan pemikiran yang berlandaskan pada tindakan. Yang kedua, fokus manfaat. Pragmatisme menegaskan bahwa kebenaran suatu konsep dapat dibuktikan melalui hasil nyata yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga, implementasi praktis. Penekanan pada bagaimana pengetahuan menjadi berguna secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, membantu seseorang melihat nilai nyata dari sebuah ide atau tindakan. Perkembangan sejarah pragmatisme itu dimulai dari Charles Sanders Peirce yang menyatakan bahwa ide hanya memiliki nilai jika berdampak pada hasil yang praktis, memosisikan pragmatisme sebagai alat solusi bukan sekedar teori atau spekulasi filosofis. William James menyebut pragmatisme sebagai empirisme radikal, menekankan bahwa kebenaran tidak harus berakar dari pengalaman langsung, namun pada kegunaannya. John Dewey berpendapat bahwa John Dewey berpendapat bahwa filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia dan menciptakan sistem aktivitas yang memenuhi kebutuhan manusia secara efektif. Lalu penerapannya di Amerika, pragmatisme mulai menjadi dasar dalam berbagai aspek kehidupan seperti etika, sosial, dan terutama pendidikan, menciptakan paradigma baru dalam pembelajaran. Pentingnya pragmatisme dalam pendidikan. Kita bicara tentang transformasi peran guru. Peran guru tidak lagi hanya berperan sebagai pemberi ilmu secara satu arah, melainkan sebagai fasilitator yang memantau dan mengarahkan pembelajaran siswa. Partisipasi siswa menekankan pembelajaran yang partisipatif, di mana siswa menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima materi pendidikan. Pengembangan kemampuan. Sistem ini mendorong peningkatan kecerdasan intelektual, emosional, serta melatih keterampilan dan kreativitas siswa, sehingga pembelajaran menjadi relevan dan bermakna. Yang terakhir, evaluasi praktik pendidikan. Pragmatisme mengkritisi sistem pendidikan tradisional yang cenderung mengabaikan potensi partisipasi siswa, mendukung pendekatan yang berpusat pada kebutuhan dan pengembangan individu secara menyeluruh. Kita akan bahas yang kedua, topik yang kedua itu adalah pragmatisme dan identitas guru di era digital. Bicara identitas guru, kita bicara tentang penyesuaian dinamis. Identitas guru di era digital dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan metode pembelajaran yang terus berkembang. Kebermaknaan praktis. Dengan landasan filsafat pragmatisme, guru diharapkan memiliki identitas yang berbasis pada relevansi, pembelajaran dengan kehidupan nyata,
siswa sehingga pendidikan menjadi lebih aplikatif. Peran sebagai fasilitator, guru menjembatani teori dan praktik melalui penerapan teknologi dan pengembangan keterampilan problem solving dan berpikir kritis pada siswa. Fokus pada kompetensi. Identitas guru yang pragmatis menuntut pengembangan kompetensi pedagogis yang sesuai dengan kebutuhan zaman, termasuk kemampuan mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar. Peluang era digital bagi guru. Akses ke teknologi. Jadi era digital memberikan akses ke perangkat dan platform teknologi yang kaya akan sumber daya, membantu guru menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Peningkatan profesionalisme. Teknologi memungkinkan guru untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan daring, kolaborasi dengan komunitas global, dan akses literatur ilmiah mutakhir. Mendukung pembelajaran berbasis siswa, teknologi digital memberikan peluang kepada guru untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih terfokus pada kebutuhan individu siswa melalui personalisasi. Kolaborasi global, guru dapat terhubung dengan pendidik lain dari berbagai belahan dunia untuk berbagi pengetahuan, ide, dan pengalaman dalam mengembangkan metode pengajaran yang inovatif. Tantangan di era digital, kesenjangan teknologi, tidak semua guru dan siswa memiliki akses yang memadai terhadap perangkat dan koneksi internet, menciptakan hambatan dalam mengadopsi teknologi secara penuh. Pemanfaatan yang efektif, adanya teknologi tidak otomatis meningkatkan kualitas pendidikan. Diperlukan pelatihan agar guru dapat menggunakan teknologi dengan tepat dan efektif. Bahan administrasi digital, guru seringkali harus menghadapi beban tambahan seperti mengelola tugas melalui platform digital yang dapat mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk persiapan mengajar. Ketergantungan pada teknologi. Tantangan lain adalah menghindari ketergantungan yang berlebihan pada teknologi hingga mengabaikan komponen penting seperti interaksi sosial langsung antara guru dan siswa. Yang ketiga, kita bahas implikasi filsafat pragmatik terhadap praktik di pedagogis. Pendidikan praktis dalam dan terapan, relevansi nyata, filsafat pragmatis mendorong pembelajaran yang berorientasi langsung dengan kehidupan sehari-hari siswa, memastikan ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan secara langsung. Penekanan pada pengalaman, metode pembelajaran berbasis pengalaman mendukung siswa untuk lebih memahami konsep melalui praktik nyata dibandingkan teori semata. Keterampilan adaptif, pendidikan pragmatik membimbing siswa untuk mengembangkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial dan teknologi. Pengembangan berpikir kritis, penekanan pada analisis, filsafat pragmatik membantu siswa untuk mempertajam kemampuan analisis dalam memecahkan masalah dengan pendekatan rasional. Penyelesaian masalah, guru dapat menggunakan pendekatan pragmatis untuk mengajarkan siswa dan cara reflektif, cara reflektif dalam menemukan solusi terhadap beragam tantangan. Pengambilan keputusan. Metode pembelajaran ini membiasakan siswa untuk membuat keputusan yang logis berdasarkan evaluasi pengalaman dan fakta yang diperoleh. Integrasi teknologi dalam pembelajaran, digitalisasi pembelajaran, filsafat pragmatis mendorong pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu utama dalam menyampaikan materi pembelajaran yang interaktif dan aplikatif. Keterampilan teknologi, fokus pada pembelajaran berbasis teknologi, meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat digital yang relevan dengan tantangan modern. Kolaborasi inovatif, guru memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran kolaboratif yang berbasis pada proyek dan pemecahan masalah. Lalu kita bicara kesimpulan dan perspektif masa depan. Poin-poin utama, adaptasi terhadap realitas sosial, mengintegrasikan kebutuhan masyarakat dan isu-isu pendidikan dalam konteks dinamis, mempromosikan solusi praktis, memaksimalkan pendekatan berbasis masalah untuk meningkatkan efektivitas pendidikan, fokus pada hasil dan tindakan, membentuk sistem pendidikan yang berorientasi pada hasil untuk kesejahteraan peserta didik. Rekomendasi untuk peserta didik.
Kembangkan pendekatan pembelajaran yang interaktif. Fokus pada pembelajaran yang melibatkan siswa dalam aktivitas praktis dan diskusi kelompok. Terapkan pembelajaran berbasis masalah. Dorong pemecahan masalah nyata untuk meningkatkan keterampilan analitis dan berpikir kritis. Tinjau kebutuhan individu siswa. Sesuaikan strategi pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi unik setiap peserta didik. Penelitian masa depan dalam pragmatisme. Fokus pada relevansi, menyelidiki relevansi filsafat pragmatik terhadap perubahan sosial dan teknologi masa depan. Pengembangan metode pendidikan, mengembangkan pendekatan pendidikan berbasis pragmatis yang lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa. Kontribusi terhadap kebijakan, mengkaji bagaimana prinsip pragmatis dalam membantu pembentukan kebijakan pendidikan yang responsif dan efektif. Sekian pemaparan materi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.